Jet tempur patungan Korsel Indonesia akan gunakan radar array. Korea Selatan telah merilis prototipe pertama dari Active Electronically Scan Array (AESA), radar canggih yang akan digunakan pada pesawat jet tempur KFX, IFX jet tempur yang merupakan proyek patungan. Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) Seoul mengatakan upacara peluncuran radar AESA di Hanwha System Research Center di Yongin, Provinsi Gyeonggi. Mengutip laporan Yonhap News, Sabtu 8 Agustus 2020, radar AESA untuk KFX IFX dikembangkan sendiri oleh Seoul tanpa transfer teknologi dari mitra luar negeri. Pada 2015, pemerintah Amerika Serikat yang kala itu dipimpin Presiden Barack Obama telah menolak permintaan Korea Selatan untuk transfer teknologi inti AS untuk proyek jet tempur KFX IFX. Korea Selatan kemudian mulai mengejar pengembangan dalam negeri AESA di bawah pengawasan Agency for Defense Development, Badan Pengembangan Pertahanan. Badan itu telah lakukan tes dan inspeksi darat pada 2017 dan 2018 untuk prototipe radar AESA. Seorang pejabat badan tersebut mengatakan radar AESA yang dikembangkan sendiri oleh Korea Selatan berada pada tingkat yang mirip dengan teknologi di Amerika Serikat atau China. Jumlah elemen antena AESA dapat dimodifikasi dan sapuan radar bisa diubah. Pejabat tersebut menambahkan radar array itu juga dapat digunakan pada pesawat tempur ringan FA-50 Korea Selatan dan pada kapal perang untuk meningkatkan kesadaran situasional. Pada hari Jumat, pejabat DAPA mengatakan prototipe teknologi telah dikembangkan meskipun ada kekhawatiran akan sulit untuk membangun radar AESA di dalam negeri. Model radar AESA akan dikirim ke Korea Aerospace Industry dan dipasang pada prototipe jet tempur KFX yang akan dirilis pada paruh pertama tahun 2021. Program pengembangan jet tempur KFX IFX oleh Korea Selatan dan Indonesia dimulai pada 2016. Rencana program tersebut adalah memproduksi 180 jet tempur pada tahun 2026, tetapi Indonesia telah menunda pembayaran bagiannya dari biaya pengembangan. Kepala Program KFX DAPA, Jung Kwang-sun, mengatakan negosiasi dengan Indonesia telah ditunda di tengah pandemik virus. Jet tempur KFX IFX Korsel Indonesia mirip jet tempur siluman F-35AS. Korea Selatan telah menampilkan mock-up jet tempur KFX IFX yang dikembangkan bersama Indonesia, Korea Aerospace Industry (KAI) yang bertanggung jawab atas pengembangan dan integritas sistem pesawat ini mengatakan KFX IFX memiliki kemiripan dengan jet tempur siluman generasi kelima F-35A Amerika Serikat. Meskipun disebut pesawat generasi 4,5 KFX memiliki kemiripan dengan pesawat generasi kelima F-35A, kata KAI dalam keterangan pers yang dilansir The French News. Biaya operasinya adalah setengah dari jet tempur siluman AS dan memiliki kemampuan manuver teknologi tinggi di samping F-35A. Program pengembangan KFX IFX telah memasuki fase pengembangan prototipe setelah melewati Critical Design Review. Program pesawat tempur generasi 4,5 senilai 7,4 miliar US dollar ini berupaya mengembangkan jet tempur bermesin ganda yang setara dengan varian F-16 terbaru dari Lockheed Martin pada tahun 2026, dengan peluncuran prototipe pertama dijadwalkan pada 2021. Selama sesi CDR pada akhir September, anggota administrasi Program Akuisisi Pertahanan atau DAPA Korsel memeriksa hampir 400 jenis data teknis untuk melihat apakah teknologi memenuhi persyaratan kemampuan sebelum memberikan lampu hijau untuk pengembangan prototipe. Program KFX sekarang memasuki fase pengembangan prototipe karena CDR-nya disetujui, kata Kepala Tim Pengembangan KFX dari DAPA, Jung Kwang-sun. Kami akan berupaya mengembangkan dan menyebarkan pesawat KFX dengan kemampuan canggih yang memenuhi persyaratan tempur, ujarnya. Mock-up skala penuh jet tempur ini diluncurkan untuk pertama kalinya di Seoul Aerospace and Defense Exhibition. Maket pesawat ini memiliki 6 titik keras di bawah sayap, di antaranya 2 untuk tangki bahan bakar eksternal, 2 bom berpemandu laser, dan 2 rudal udara ke udara air-to-air jarak pendek Air-Riste tempat misil air-to-air
MBDA, meteor di bawah badan pesawat, sementara Mag Upload, penargetan Lockheed Martin Sniper, dipasang di stasiun sisi kanan. Kim Ji-hyung mengatakan kepada Defense News bahwa KFX masih terbuka untuk sistem rudal AS. Awalnya, DAPA berharap KFX akan dilengkapi dengan persenjataan AS, seperti AIM-120C yang canggih, yang dikembangkan oleh Raytheon, misil air-to-air jarak menengah, dan rudal Sidewinder AIM-9. Tetapi pemerintah AS belum menyetujui lisensi ekspor rudal tersebut. Sangat mudah untuk mengintegrasikan rudal AS ke dalam pesawat, dan kami terbuka untuk kemungkinan itu, kata Kim. Ini hanya masalah kontrol ekspor AS terhadap sistem senjata. Menurut KAI, KFX-IFX dilengkapi dengan sistem radar URE dan memiliki berat lepas landas maksimal 25.600 kg serta muatan maksimum 7.700 kg. Jet tempur ini dirancang dapat terbang secepat Mach 1,8 dan memiliki jarak jelajah 2.900 km. Meskipun ada perkembangan, ada tanda-tanda tantangan dalam program jet tempur ini, termasuk celah pendanaan potensial. Hal itu karena Indonesia satu-satunya mitra internasional KFX yang berinvestasi 20% dari biaya pengembangan, berupaya menegosiasikan ulang tentang cara pembiayaan dalam bentuk barter. Berdasarkan kesepakatan tahun 2016, Indonesia berkewajiban membayar sekitar 1,3 miliar US dollar untuk memperoleh sekitar 48 unit jet tempur tersebut dan mendapatkan transfer teknologi. Setelah melewati berbagai lika-liku, akhirnya Korea Aerospace Industry, KAI, berani menargetkan untuk merilis prototipe perdana jet tempur KFX pada semester pertama tahun 2021. Bahkan Defense Acquisition Program Administration, DAPA, badan yang menaungi proyek jet tempur ini, telah merencanakan uji terbang perdana KFX akan dilakukan setahun kemudian, yaitu di 2022. Seperti dikutip dari Change.com 26 September, pihak DAPA telah mengonfirmasi hal tersebut. Disebutkan bahwa fase kritis pengembangan KFX telah berhasil dilalui, menjadikan proyek KFX, Korean Fighter Experimental, dan IFX, Indonesian Fighter Experimental, dapat berjalan ke fase berikutnya, yaitu pembuatan konstruksi prototipe. Seperti diketahui, proses pengembangan KFX-IFX sempat terganjal masalah pendanaan baik internal di Korea Selatan dan molornya angsuran dana pengembangan yang harus dibayarkan oleh Indonesia untuk proyek ini. KFX-IFX adalah proyek jet tempur multirole generasi 4,5 dengan single seat yang disokong twins engine. Proyek KFX resmi dimulai pada Januari 2016 dengan desain awal yang berhasil dituntaskan pada Juni 2018. Pekerjaan produksi prototipe pertama sudah dirintis sejak Februari 2018. Untuk menuju proses produksi penuh, KAI rencananya akan membuat 6 unit prototipe. Setelah prototipe terbang perdana pada tahun 2022, maka masih dibutuhkan waktu sekitar 4 tahun untuk serangkaian percobaan. Hingga ditargetkan, pesawat tempur kebanggaan Korea Selatan dan Indonesia ini akan dapat masuk fase produksi penuh pada pertengahan tahun 2026. Dari perspektif AU Korea Selatan, KFX nantinya akan dibuat sebanyak 120 unit. Jet tempur ini akan menggantikan peran F-5A Tiger dan F-4A Phantom. Fase produksi ke-120 unit pesawat ditargetkan akan berlangsung pada periode 2026 sampai 2032. Total kapasitas produksi KFX, termasuk kuota untuk ekspor, nantinya ditargetkan mencapai angka 350 unit. Indonesia, yang sejak awal turut andil dalam pengembangan KFX-IFX, kini sedang melakukan negosiasi kembali keterlibatannya dalam program ini. Meski mendapat tekanan dalam hal pendanaan, Indonesia sejauh ini tetap berkomitmen untuk melanjutkan program IFX. Pada 2008, Menteri Pertahanan AS saat itu, Jim Mattis, melakukan kunjungan ke Indonesia. Kedua negara juga memiliki kerjasama militer, termasuk latihan bersama pasukan khusus yang disepakati tahun lalu. Ternyata begini perbincangan Pak Prabowo dan Menhan AS. Menteri Pertahanan AS, Dr. Mark T. Esper, berbincang melalui telepon dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Rabu 5 Agustus 2020.
Keduanya membahas kerjasama militer di masa pandemik virus. Menurut siaran pers dari Kedubes AS di Jakarta, Menhan Esper dan Menhan Prabowo juga membicarakan keamanan maritim, pengadaan alat pertahanan dan latihan militer. Kedua militer menyampaikan keinginan mereka untuk dapat bertemu secara langsung dalam waktu dekat, tulis Kedubes AS. Keduanya juga menyatakan keprihatinan bagi mereka yang terdampak pandemi virus di Amerika Serikat dan Indonesia. Menhan Prabowo menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Amerika yang telah menyumbangkan ventilator dan dana bantuan pandemik virus senilai 12,3 juta dolar AS untuk Indonesia. Misi Tetap Indonesia untuk PBB telah mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada bulan Mei. Dalam suratnya, diplomat tersebut mengingatkan PBB bahwa klaim Beijing di Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar hukum internasional dan melawan Konvensi PBB 1982 tentang hukum laut UNCLOS. Posisi Indonesia terkait sengketa maritim Laut Cina Selatan jelas, yakni semua sengketa harus diselesaikan sesuai dengan UNCLOS 1982. Indonesia sendiri sebenarnya tidak terlibat sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, namun pernah bersitegang dengan Beijing ketika kapal-kapal penangkap ikan Cina muncul di perairan Kepulauan Natuna. Global Times dalam laporannya Selasa 4 Agustus 2020 mengatakan Cina tidak pernah mengklaim kedaulatan atas Kepulauan Natuna. Jakarta dan Beijing, lanjut laporan itu, memiliki klaim yang tumpang tindih hanya pada zona ekonomi eksklusif ZEE. Tetapi, alasan mengapa Indonesia memainkan trik semacam itu tidaklah mengejutkan, tulis Global Times. Merujuk pada penolakan Indonesia atas klaim maritim Cina di Laut Cina Selatan, media tersebut menguraikan beberapa alasan mengapa Indonesia bersikap seperti itu. Pertama, Indonesia menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah pandemik virus yang mengamuk. Pemotongan anggaran pertahanan telah melemahkan kemampuan militer negara itu di Laut Cina Selatan termasuk Kepulauan Natuna. Lanjut laporan Global Times. Indonesia telah mengumumkan akan memangkas anggaran pertahanannya tahun ini hampir 588 juta US dollar karena pandemik virus. Ini akan mengurangi jumlah dan frekuensi pelayaran, patroli, dan latihan militer Angkatan Laut Indonesia. Sistem militer dan kepolisian Indonesia khawatir bahwa negara tersebut akan kehilangan kekuatan sebelumnya untuk melindungi hak-hak di laut. Lanjut laporan media Cina. Karena alasan itu, menurut Global Times, sejak paruh kedua 2019 Indonesia tetap fokus pada masalah Laut Cina Selatan. Presiden Indonesia Joko Widodo dan pejabat militer tingkat tinggi telah berulang kali pergi ke Kepulauan Natuna untuk menyatakan kedaulatannya. Alasan kedua, Indonesia salah menilai situasi ketika mencoba mengambil keuntungan dari kasus arbitrase di Laut Cina Selatan yang diprakarsai oleh Filipina 4 tahun lalu. Indonesia mencoba menggunakan pernyataan agresif yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo tentang Laut Cina Selatan pada 13 Juli untuk membenarkan putusan ilegal 2016 oleh Pengadilan Arbitrase Permanen dan untuk menyelesaikan perselisihan yang ada di sekitar Kepulauan Natuna. Imbuh laporan Global Times. Alasan ketiga, Indonesia cenderung membuka rintangan untuk menarik investasi asing ke Kepulauan Natuna. Pada bulan Januari, Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi, memperkuat perjanjian investasi di bidang perikanan, energi, dan pariwisata di Kepulauan Natuna. Dan kemudian Indonesia terlihat memperkuat posisi aslinya di Laut Cina Selatan. Sikap Indonesia telah direspon juru bicara Menteri Luar Negeri Cina, Hua Chunying, yang mengatakan misi permanen Cina untuk PBB telah mengkomunikasikan posisi Beijing di Laut Cina Selatan kepada Sekretaris Jenderal PBB. Masih menurut media pemerintah Beijing, usulan Indonesia bahwa perselisihan laut harus diselesaikan sesuai dengan UNCLOS sebenarnya tidak masuk akal. Salah satu masalah adalah bahwa penampilan konvensi datang lebih lambat dari klaim kedaulatan Cina. Yang lain adalah bahwa beberapa negara bukan penandatangan UNCLOS, tetapi mereka dengan konyol meminta orang lain untuk mematuhi konvensi, tulis Global Times.